Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pelajaran bahasa Inggris kelas 12 lintas minat. Look at the screen. Will you give pro or cons atau pro or contra opinion to this latest issue? Will you give pro or contra opinion to this latest issue? Maukah kalian memberikan opini pro ataupun kontra terhadap suatu isu yang terjadi akhir-akhir ini? Can you give me an example about current issue in society? Dapatkah kalian memberikan contoh kira-kira isu apa sih yang sedang hangat terjadi di masyarakat? Yang ada mengandung problematiknya, yang bisa mengakibatkan orang give pro or kontra opini. Oke, misalnya Mr. Sambo's case. Kasusnya Mr. Sambo. Di situ ada pro or kontra ya. Pasti di situ ada pro dan kontra. And then increase in fuel, kenaikan BBM. Di situ juga we can find pro or cons opinion. Okay, next. Okay, the text consists of pro or cons opinion. We usually call discussion text. Jadi di sebuah teks yang berisi tentang opini-opini pro dan kontra, biasa kita sebut dengan discussion text atau ya kita sebut discussion text itu ya. Are you ready to learn discussion text? Okay, next page. Definition. What is the definitions of discussion text? Discussion text is a text which presents a problematic discourse. This problem will be discussed from different viewpoints. Discussion is commonly found in philosophical, historic, and social texts. In other words, discussion is a kind of genre used to present at least two points of view about an issue. Jadi discussion text ini adalah sebuah teks yang memaparkan wacana yang berisi problematik sehingga menghasilkan pro dan kontra. This problem, masalah ini akan didiskusikan dari beberapa atau dari poin-poin atau pendapat-pendapat yang berbeda. Discussion is a commonly found. Discussion text ini biasa kita temukan di wacana-wacana tentang filosofis, tentang sejarah atau sosial. In other words, dengan kata lain, discussion is kind of a genre use. Jadi discussion ini adalah suatu bentuk teks yang memaparkan paling sedikit two points of view, paling sedikit dua pandangan about an issue, tentang sebuah isu. Ya, any question about the definitions of the text? Kalian sudah paham ya bahwa discussion text itu terdiri dari pro dan cons, kemudian paling sedikit ada dua pemahaman yang berbeda. Oke, kita lanjut dulu ya. Purpose of discussion text atau function, the functions of discussion text. There are two purpose atau two function of discussion text. First, to present two point of view about issue or problem. Untuk memaparkan dua pandangan terhadap isu atau masalah. And the second, to present argument from differing points of view about issue or problem. Untuk memaparkan argumen-argumen dari pandangan-pandangan yang berbeda, differing points of view. Jadi pandangan berbeda tentang isu atau suatu masalah. Ya, dia sudah kita bahas discussion, and then purpose or function. And the next about generic structure. In every text, we usually find definition, purpose or function, and then generic structure. What is generic structure? Untuk melabeli setiap paragraf, itu maksudnya paragraf ini apa,
paragraf ini harusnya seperti apa, gitu ya, sampai paragraf terakhir. Nah, itu bisa menunjukkan atau we can indicate what is the text. Jadi kita bisa menyebutkan atau we can mention apa sih jenis teks itu setelah kita melihat generic structure-nya. Okay, there are 4 generic structure in discussion text. The first issue. Di sini menyatakan stating issue which is to be discussed, menyatakan sebuah isu yang akan didiskusikan. And the second, prose argument or argument prose. Biasanya di dalam paragraf kedua ini mengandung pendapat-pendapat yang pro or supporting to the issue. Jadi di situ ada argumen-argumen yang setuju terhadap isu tersebut. Presenting the points in supporting the presented issue. Argument prose, presenting the points in supporting the presented issue. Jadi si argumen-argumennya ini supporting, mensupport, mendukung dari paparan sebuah isu tersebut. Oke, yang ketiga adalah the third argument cons, presenting other points with disagree to the supporting points. Jadi kalau yang kedua itu pro, yang ketiga itu kontra. Jadi dia disagree to supporting point. Jadi dia nggak setuju terhadap argumen-argumen yang supporting, yang mendukung, ya, yang supporting ya. Kemudian yang terakhir adalah conclusion or recommendation. Jadi di sini kesimpulan atau rekomendasi the writers ya, stating the writers recommendations of discourse. Di sini menyatakan rekomendasi si penulis terhadap yang kontra bagaimana, yang pro juga bagaimana. Oke, sampai di sini kalian paham? Do you have any questions? Do you understand? Oke, kita lanjut dulu. Next page. Okay, we also can find language features in discussion text. Apa itu language feature? Language feature adalah unsur kebahasaan ya. There are 6 language features in discussion text. The first, introducing category or generic participant. Di situ memperkenalkan kategori atau generic participant. Isu apa yang akan diangkat, kemudian siapa saja yang terlibat di dalam teks tersebut. Yang kedua, the third, using thinking verb. Jadi di dalam discussion text kita menggunakan thinking verb. Apa itu thinking verb? Kata kerja yang di situ ada feel, ada feeling, ada hope, ada belief dan sebagainya. Jadi kebalikan di action verb ya. Action verb itu kan ada aksinya, bukan kebalikan ya. Berbeda dengan action verb. Kalau action verb itu yang move, yang memerlukan aktivitas fisik. Tapi kalau ini pikiran, perasaan dan sebagainya. Oke, jadi pada the language features using contrastive conjunction. Jadi di dalam discussion text juga kita menggunakan conjunction. Conjunction itu kata penghubung ya. Tetapi di sini contrast conjunction. Jadi kata kerja yang kata penghubung yang berlawanan. Contohnya however, nevertheless, but, on the other hand, in other side, although, despite. Jadi itu yang kontras. Conjunction yang kontras. Kemudian yang terakhir adalah, yang keempat adalah using modalities. Modal sudah saya bahas berulang kali ya. Contohnya must, could, should, may, etc. Yang kelima adalah using adverbial of manner. Kita sudah mempelajari tentang how many adverb did you learn? Ada berapa adverb yang sudah kalian pelajari ya? Ada 3 kan? Adverb of place, adverb of time, dan adverb of manner. Di sini yang digunakan di dalam discussion text adalah adverb of manner atau how to, bagaimana dia adverb itu seperti apa sih gitu. Di sini ada hopefully, penuh harapan, beautifully dengan cantiknya, angrily dengan marah dan sebagainya. Nah, cirinya biasanya ada lilinya, walaupun tidak semua li itu termasuk adverb
manner. Tetapi kebanyakan yang pakai di sini adalah adverb of manner. Oke, the last using simple present. Karena diskusi, tentu saja si materi-materinya atau bahasan-bahasannya itu adalah yang up to date, yang sekarang terjadi. Maka dia menggunakan using simple present. Nah, itu yang terakhir ya. Jadi di dalam kita ulangi lagi ya, kita ulangi lagi di dalam discussion text itu ada berapa cirinya? Tadi ada definitionnya, kalian sudah tahu. Nanti saya kasih PPT-nya ya. Discussion text itu ada definition, kemudian yang kedua ada purpose atau function, yang ketiga ada generic structure, dan yang berikutnya adalah language features. Ya, oke. Sekarang kita lihat di contoh ya. Oke, living in a big city. Tinggal di kota besar. Ini juga pasti akan membuat problematik diskurs. Ini ada wacana yang menjadi problematik. Soalnya ada orang yang setuju tinggal di kota atau ada orang yang tidak setuju tinggal di kota dengan berbagai permasalahannya. Okay, make a group of 4 or 5 and then analyze the text. And the last you have to answer the questions. Okay, silakan. Kalau kalian ada pertanyaan, if you have any question, you can ask me or your friend. We will discuss together about discussion text. Oke, ini paragraf berikutnya. Ini juga paragraf berikutnya. Dan ini contoh pertanyaannya. Di sini saya kasih 5. Sebenarnya saya akan kasih lagi 5 lagi tentang language feature ya. Oke, dan thank you very much. Thank you for your attention. See you next week. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.